Ini aku pakai laku jilid 4. Persiapkan dan relakan diri untuk mengabdi bagi kemuliaannya. Yeremia 1 ayat 7 dan 8, tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Kesiapan mental dalam mengabdikan diri kepada Tuhan adalah modal dasar utama bagi pelayan Kristus. Kapasitas, kecerdasan, keterampilan, dan lain-lain meski semua itu terkesan hebat dan sangat dibutuhkan. Namun bagi Tuhan hal itu hanyalah sekedar faktor penunjang dan tidak lebih dari itu. Tuhan tidak membutuhkan orang hebat, dahsyat, atau perkasa. Tetapi Tuhan menginginkan seorang hamba dengan hati yang mulia. 3 pokok renungan pertama, kesiapan dan kerahan untuk mengabdi dengan setulus hati. Tetapi kepada siapapun engkau kutus haruslah engkau pergi. Pencipta agung kita tahu persis tentang siapa diri kita dan potensi apa yang ada pada kita, karena Dia adalah yang membuat kita untuk tujuan mulianya. Tuhan telah membuat dan menjadikan kita semua untuk kepentingannya dan merancang kita menjadi bejana kehormatannya. Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya? Roma 9 ayat 21 dan Yesaya 64 ayat 8. Penolakan terhadap perintahnya merupakan kebodohan yang berdampak fatal. Celakalah yang berbantah dengan pembentuknya, tidak lain dari beling periuk saja. Yesaya 45 ayat 9. Sebaliknya kepatuhan membawa kita dalam kesuksesan dan kebahagiaan. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya, tapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Amsal 13 ayat 13. Karena itu sebagai buah karyanya, bangunlah sadar diri untuk menjadi pribadi yang patuh dan taat pada kehendaknya. Lakukanlah perintahnya dengan ketulusan hati sama seperti yang dilakukan Yesus. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes 4 ayat 34. Renungan kedua, kesiapan kerelaan untuk patuh dan taat dengan sepenuh hati. Apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Setiap kita dipanggil dan dirancang untuk tujuannya yang tidak dapat digagalkan. Efesus 2:10 mengatakan karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Misi utama setiap kita adalah melaksanakan perintah-perintahnya dengan segenap hati. Dalam hatiku akan menyimpan janji-janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Mazmur 119 ayat 11. Janganlah pernah mengulangi kegagalan Adam dan Hawa yang tidak taat, namun sebaliknya kerjakan seluruh perintahnya dengan sepenuh hati tanpa menambahi atau mengurangi. Apapun yang kuperintahkan kepada mereka haruslah engkau perhatikan. Ulangan 6 ayat 6, Ulangan 4 ayat yang kedua. Kebanggaan seorang hamba yang baik adalah melakukan seluruh perintahnya dengan ketulusan hati. Yohanes 15 ayat 14 mengatakan, kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Yang ketiga, kesiapan dan kerelaan untuk mempercayakan diri dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Pengabdian diri kepada Tuhan bukan tanpa risiko. Untuk itu bangunlah rasa aman dalam diri dengan bersama sepenuhnya kepada janjinya. Seorang abdi yang baik dan taat senantiasa memiliki komitmen untuk melakukan tugasnya tanpa pamrih. Lukas 17 ayat 10 mengatakan, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Mengabdi bagi Allah berarti mempersembahkan diri dan hidup ini sepenuhnya kepadanya, layaknya seorang prajurit yang sedang bertempur. 2 Timotius 2 ayat 3 dan 4 mengatakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan diri sendiri soal penghidupannya, supaya dengan demikian berkenan kepada komandannya. Saya tutup dengan closing statement. Yang pertama, tanpa memandang bulu, Tuhan bisa memakai siapapun yang dikehendakinya. Kedua, latar belakang sosial, pendidikan, kapasitas, ataupun keterampilan seseorang bukan pedoman bagi Tuhan untuk memilih dan mengutusnya menjadi alat di tangannya.
ketiga, Tuhan tidak tertarik dengan performa seseorang, tetapi Dia lebih memilih hati yang menghamba. Dan terakhir, mengabdikan diri kepada Tuhan bagi kemuliaannya adalah kehormatan yang tidak dapat dibandingkan dengan profesi apapun. Tuhan Yesus memberkati.